Partai Gelora diloloskan KPU atas pemerintah istana. Fahri Hamzah buka suara. Bawaslu sudah mengingatkan kepada KPU agar menyelenggarakan seluruh proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual menurut aturan peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak. Kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan, keberatan, dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi dari pusat ini. Sah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan, dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukan presiden sebagai yang punya kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Partai Gelora diloloskan KPU atas pemerintah istana. Fahri Hamzah buka suara. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah membantah tudingan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih. Perwakilan koalisi Hadan Hafiz Gumai dari New York for Democracy and Electoral Ethics atau NEGRIT membawa 4 bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Komisi 2 DPR pada Rabu 11 Januari 2023. Bukti kecurangan itu adalah pemerintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual dan membawa bukti chat WhatsApp berupa pemerintah KPU pusat agar Partai Gelora bisa ikut pemilu 2024. Sah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan, dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukan presiden sebagai yang punya kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Bawaslu sudah mengingatkan kepada KPU agar menyelenggarakan seluruh proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual menurut aturan peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak. Kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan, keberatan, dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi dari pusat ini. Partai Gelora diloloskan KPU atas pemerintah istana. Fahri Hamzah
buka suara. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perwakilan koalisi Hadan Hafiz Gumai dari New York for Democracy and Electoral Ethics atau NECRIT membawa 4 bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Komisi 2 DPR pada Rabu 12 Januari 2023. Bukti kecurangan itu adalah pemerintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU Pusat lainnya yang menginstruksikan KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual dan membawa bukti chat WhatsApp berupa pemerintah KPU Pusat agar Partai Gelora bisa ikut pemilu 2024. Bawaslu sudah mengingatkan kepada KPU agar menyelenggarakan seluruh proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU Pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak. Sah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan, dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukan presiden sebagai yang punya kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan, keberatan, dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi dari pusat ini. Kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU Pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak.